Salam sejahtera, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa khususnya bagi orang-orang Tionghoa. Karena hari ini, tanggal 22 Januari 2023 bertepatan dengan Hari Raya Imlek dan juga bertepatan pada Hari Raya Minggu bagi mayoritas umat Kristen sebagai hari ibadah. Karena itulah hari ini secara khusus saya akan mengangkat satu tema, Imlek dengan Kristen, melalui ibadah yang dipancarkan oleh Gereja Jesus Christ Community GCC bekerja sama dengan Bible Teaching Ministry. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan yang akan dibawakan langsung oleh pencipta lagunya dengan judul lagu Berkat Baru. Semoga di tahun baru Imlek ini engkau mendapatkan berkat-berkat yang baru. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Kau Allah yang luar biasa dalam kebaikan-Mu. Sukacitaku penuh melimpah, Kau beri anggur yang baru. Berkat baru dicurahkan di dalam hadirat-Mu. Rahmat baru dicurahkan limpah atas hidupku. Berkat baru dicurahkan di dalam hadirat-Mu. Rahmat baru dicurahkan limpah atas hidupku. Kau Allah yang tiada duanya dalam kemurahan-Mu. Pulihkan semua keadaanku dengan minyak yang baru. Berkat baru dicurahkan di dalam hadirat-Mu. Rahmat baru dicurahkan limpah atas hidupku. Berkat baru dicurahkan di dalam hadirat-Mu. Rahmat baru dicurahkan limpah atas hidupku. Berkat baru dicurahkan di dalam hadirat-Mu. Rahmat baru dicurahkan limpah atas hidupku. Berkat baru dicurahkan di dalam hadirat-Mu. Rahmat baru dicurahkan limpah atas hidupku. Berkat baru dicurahkan limpah atas hidupku. Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin secara khusus saya ucapkan selamat tahun baru Imlek, Kong Si Fat Chai, bagi Anda pada hari ini yang merayakan Imlek. Khotbah saya hari ini sangat istimewa karena berkaitan dengan Hari Raya Imlek tahun 2023, tanggal 22 Januari. Dan kebetulan bertepatan juga dengan hari Minggu. Karena itulah di hari istimewa ini saya akan mengupas satu topik yang mungkin perlu kita sebagai orang Kristen tapi juga orang Chinese atau Chinese Kristen untuk merenungkan
permasalahan antara iman Kristen dengan masalah perayaan Imlek ini. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, terlebih dulu kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur bahwa pada hari ini, walaupun hari ini merupakan hari istimewa khususnya bagi orang-orang Tionghoa, baik di negara aslinya di RRC maupun di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di mana orang-orang keturunan atau orang-orang Chinese berada dan berdomisili. Sebagai momen istimewa hari ini, sebagai hari Imlek, kami juga ingin mempelajari satu kebenaran bagaimana sudut pandang perayaan Imlek dengan kebenaran Alkitab. Apakah kami sebagai orang Kristen Chinese yang boleh dikatakan sangat kuat memegang berbagai macam tradisi-tradisi, bolehkah kami merayakan Tahun Baru Imlek? Semoga Tuhan menuntun kami untuk memahami kebenaran ini. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, hari ini yang akan kita kupas adalah bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Kalau Anda lihat gambar, ada kongsi facai, lalu ada seorang anak kecil sedang bermain dengan petasan. Perayaan Imlek. Bagaimanapun juga, kadang-kadang ketika sudah berbicara tentang sebuah tradisi, kebiasaan, dan lain sebagainya, setiap negara, setiap suku bangsa pasti punya hal-hal yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, tinggal bagaimana kita mencocokkan antara perayaan-perayaan, tradisi-tradisi setiap suku bangsa dengan kebenaran Alkitab. Nah, salah satu yang akan kita kupas ini adalah perayaan Imlek. Pasti yang namanya perayaan Imlek ini menimbulkan pro dan kontra. Karena itulah semoga melalui penjelasan saya hari ini kita bisa mendapatkan satu jawaban yang jelas, satu jawaban yang konkret melalui kebenaran firman Tuhan. Apakah perayaan Imlek itu diperbolehkan di kalangan internal orang-orang Chinese Kristen? Supaya ketika kita melakukannya kita tidak salah. Topik pembahasan yang akan kita kupas sebenarnya ada 2 sesi. Nah, hari ini saya akan kupas 1 sesi. Mungkin di lain kesempatan saya akan membahas 1 sesi lagi. Karena dari topik ini ada dua bagian, ada 2 sesi yang penting yang akan kita kupas. Yang pertama, dari mana asal-usul perayaan Imlek itu sesungguhnya. Dan yang kedua, dominasi warna merah dalam perayaan Imlek. Yang namanya Imlek itu boleh dikatakan identik dengan merah. Lampion merah, baju merah, dan yang paling penting yang merah adalah angpau juga merah. Kemudian yang ketiga, berbagai tahayul dalam perayaan Imlek. Bukan hanya tahayul, tapi juga ada unsur-unsur penyembahan berhala. Kemudian yang keempat, pandangan Alkitab tentang perayaan Imlek. Nah, yang akan saya kupas pada hari ini adalah 2 poin ini. Dari mana asal-usul perayaan Imlek dan pandangan Alkitab tentang perayaan Imlek. Apakah kita sebagai orang Chinese Kristen boleh ikut merayakan Imlek atau tidak? Oke, 2 poin inilah yang akan saya kupas pada hari ini di tanggal 22 Januari 2023. Bagaimana agar orang Tionghoa bisa menerima ajaran Kristen, mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Salah satu kelompok manusia yang perlu kita injili, yang perlu kita menangkan itu adalah orang-orang Tionghoa. Mengingat orang Tionghoa atau orang China di muka bumi ini merupakan warga negara yang paling banyak. Bahkan ada ahli kependudukan mengatakan, dari 4 orang penduduk bumi, salah satu di antara mereka itu adalah Chinese. Bayangkan, di China saja sudah 1 miliar lebih. Kemudian di Amerika ada, di Jepang ada, di Indonesia ada, Singapura, Malaysia, berbagai macam negara, bahkan sampai di Afrika, di mana mereka
punya ciri khas dengan warna kulitnya yang hitam. Orang Chinese pun banyak yang tinggal di Afrika. Apakah mereka itu usaha ataukah mereka ada yang menikah dengan orang Afrika? Maka tidak heran 4 orang muka bumi salah satunya itu adalah orang keturunan Chinese. Apakah keturunan yang masih murni ataukah sudah punya darah campuran? Misalnya orang tuanya, ayahnya bukan orang Chinese, ibunya orang Chinese atau sebaliknya. Dengan kata lain, di mana matahari terbit, di sana ada orang Chinese. Karena itulah dengan sendirinya begitu banyaknya populasi orang Chinese, salah satu sasaran Injil kita adalah memenangkan orang-orang Chinese agar mereka tuh bisa terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Namun ketika kita mau menginjili orang-orang Chinese ini tidaklah mudah. Karena kita akan terbentur dengan masalah tradisi-tradisi kepercayaan mereka. Seringkali ketika kita memberitakan Injil, bentrok dengan tradisi mereka, dengan kepercayaan mereka, dengan tahayul-tahayul yang mereka miliki. Dan salah satu yang sulit untuk dijembatani atau dijelaskan adalah orang-orang Kristen itu menganggap orang-orang China, apakah itu Konghucu atau Buddha, menganggap orang-orang Kristen itu tidak berbakti. Makanya kalau anak-anaknya Kristen mulai percaya kepada Yesus, mereka sudah wanti-wanti. Mereka banyak yang larang dan sebagainya. Kenapa? Karena orang Kristen dianggap tidak berbakti. Alasannya adalah orang Kristen tidak boleh sembahyang kuburan, tidak boleh sembahyang meja abu, tidak boleh sembahyang simpan abu dan sebagainya untuk disembah. Nah, hal-hal demikianlah dianggap tidak berbakti. Terlebih lagi, karena di dalam agama Konghucu itu ada satu keyakinan, setelah nenek orang tua kita, kakek nenek atau yang di atas generasinya sudah meninggal, maka mereka itu masih harus diberi makan. Nah, di waktu cengbeng atau sembahyang kuburan itulah banyak makanan dibawa ke kuburan supaya engkong oma yang sudah sekian lama meninggal itu tidak kekurangan makanan di alam sana. Nah, sebagai orang Kristen kita kan tidak boleh lakukan itu. Karena itulah orang Kristen dianggap tidak berbakti. Nah, inilah yang perlu kita jelaskan bagaimana menjembataninya supaya kesalahpahaman tersebut bisa dikelirkan, bisa dijelaskan dengan baik. Karena kita ingin memenangkan mereka, karena mereka khawatir, oh kalau saya sudah pindah ke Kristen, berarti saya harus putus hubungan dengan keluarga saya. Saya tidak boleh ini, tidak boleh itu lagi. Tidak demikian, tidak separah itu. Oke, kita akan bahas lebih jauh mengenai menyimak budaya Tionghoa. Menyimak budaya Tionghoa. Yang pertama, hari-hari raya yang diperingati oleh orang Tionghoa. Karena itu kita harus tahu orang Tionghoa itu hari rayanya apa saja. Lalu yang kedua, dewa-dewi sembahan orang Tionghoa. Khususnya yang beragama Konghucu. Mereka tuh banyak sekali dewa-dewi. Ada Tian Kung, Ti Kung, ada Dewi Kuan Im, dan macam-macam dewa-dewi yang mereka sembah. Apakah itu dewa-dewi tersebut benar-benar ada ataukah hanya sebuah kiasan, hikayat, atau yang bagaimana? Nah, kita perlu pelajari. Lalu fungsi dari masing-masing dewa itu apa? Nah, demikian pula di dalam perayaan Imlek juga kental sekali dengan ajang penyembahan kepada dewa-dewi. Misalnya salah satu makanan khas dari orang Chinese di waktu Imlek itu adalah kue keranjang. Anda tahu nggak dari mana tradisi kue keranjang? Nah, ini kan ada unsur kepercayaan, ada unsur tahayul atau apa, kita tidak tahu. Jadi sebenarnya kue keranjang itu adalah kue yang dibuat kalau kita makan itu kan agak nempel, lengket di gigi kan. Nah, itu sebuah kue karena mereka orang China itu yakin di dapur atau di rumah mereka itu ada satu dewa. Seringkali disebut dewa dapur yang setiap tahun sekali, yaitu bertepatan dengan tahun baru Imlek, dia akan naik ke langit memberikan laporan kepada Tuan Dewa Langit atau Tuan Tian Kung bahwa oh keluarga ini baik atau enggak. Kalau dia laporkan oh keluarga ini baik, maka
nanti berkat dari langit akan turunkan. Tapi kalau dilaporkan, oh keluarga ini sering berantem, kurang, keluarga ini tidak berbakti pada orang tua, maka sewaktu dilaporkan, langit itu tidak akan menurunkan berkat kepada keluarga ini. Nah, supaya dewa langit ini tidak memberikan laporan aneh-aneh, maka disogok dengan kue keranjang. Manis-manis, supaya ngomongnya enak-enak, manis-manis. Atau kalau keluarga nggak bagus, dikasih kue keranjang, kalau dia gigit nempel-nempel, jadi dia susah untuk memberikan laporan kepada Tian Kong. Ini kepercayaan demikian itu sangat kental. Lalu yang ketiga, simbol-simbol dalam tradisi kehidupan masyarakat Tionghoa. Banyak sekali simbol-simbolnya. Kemudian yang keempat, berbagai macam mitos atau mitologi yang dipercaya oleh orang-orang Tionghoa. Nah, ini kan perlu kita ketahui sebelum kita memberitakan Injil kepada mereka. Supaya apa yang mereka percayai, kita uraikan, kita jelaskan dengan firman Tuhan. Dan kita tuntun untuk mengenal yang mana yang benar, firman Tuhan yang sesuai kehendak Tuhan. Itu yang paling penting. Mengenal hari raya orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa memiliki hari raya, paling tidak ada 7 hari raya yang penting. Nah, kita akan lihat ke 7 hari raya yang penting tersebut. Ada nomor hari raya dan waktu perayaan. Yang pertama, hari raya makan dingin. Mungkin baru dengar makan dingin. Bukan makan di dalam kulkas, Bapak Ibu. Nah, makan dingin ini diadakan 1 hari sebelum Cengbeng. Mungkin sudah sering kali dengar Cengbeng. Kalau Cengbeng kita sering kali dengar makan dingin. Pernah dengar nggak? Kemudian yang kedua adalah Cengbeng jatuhnya pada bulan ketiga tahun Imlek. Antara tanggal 5 sampai 6 April. Kemudian yang ketiga adalah Hari Raya Pekchun atau Tuan Yang. Hari Raya Bakcang. Jatuhnya tanggal 5 bulan 5 di kalender lunar. Nanti saya akan jelaskan apa sih kalender lunar, apa sih kalender solar. Lalu yang keempat, sembahyang Cioko. Cioko atau dilakukan pada bulan yang ke-7 menurut kalender lunar. Lalu yang kelima, Tiong Chiu Pia. Pertengahan musim rontok yang dilakukan pada tanggal 15 bulan 8. Ini kalender lunar. Kemudian yang keenam, Cap Gome atau Tangce. Kue onde-onde. Jadi di perayaan Cap Gome ini orang Chinese ini memakan onde-onde yang warna-warni. Ada kuah yang manis, kemudian ada jahenya, kacang. Dilakukan tanggal 22 atau 23 bulan 12. Nah, yang terakhir adalah Hari Raya Imlek yang diperingati setiap tanggal 1 bulan 1 kalender lunar. Nah, yang akan kita kupas hari ini adalah yang poin ke-7, Hari Raya Imlek. Nah, bayangkan Bapak Ibu, jadi begitu banyak yang perlu kita pahami hari raya mereka untuk kita jelaskan ketika kita mau beritakan Injil kepada mereka. Maka sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang aktivis gereja, ataupun sebagai seorang umat Kristen, ketika engkau ingin memenangkan orang Chinese, engkau harus memahami tanggal-tanggal atau hari raya, tradisi-tradisi, kepercayaan dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang Chinese itu. Happy New Year atau Imlek. Ini akan kita kupas. Dari dulu hingga sekarang, Imlek dengan orang Chinese itu merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Boleh dikatakan itu sudah menyatu. Dengan kata lain, ketika orang China sudah tidak merayakan Imlek, artinya dia sudah tidak mengakui identitas diri sebagai orang Tionghoa. Kan identitas seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Anda orang Chinese tidak lagi merayakan Imlek, Anda itu sudah seakan-akan sudah melepaskan diri Anda sebagai orang Chinese atau orang Tionghoa. Nah, inilah banyak berlakunya di kalangan Kristen. Karena dia merasa saya sudah Kristen. Dan di dalam ajaran Kristen nggak boleh merayakan Imlek.
Dengan sendirinya berarti saya bukan orang Chinese lagi, saya sudah menjadi orang Kristen. Bapak Ibu, Anda Chinese tetap Chinese, Kristen tetap Kristen. Itu dua hal yang harus dipisahkan. Apakah Anda orang Chinese setelah Kristen menjadi orang Kristen, bukan orang Chinese lagi? Kan bukan demikian. Kristen itu agama, Chinese itu keturunan atau suku. Betul? Ini dua hal yang harus dipisahkan. Namun bagaimana kita mencoba jembatani Anda sebagai orang Kristen, tapi Anda juga sebagai orang Chinese. Nah, sebagai orang Chinese, bolehkah Anda Kristen ini merayakan Imlek? Nah, itu kan permasalahannya di sana. Kita akan coba lihat bagaimana. Namun masalahnya adalah sejauh mana dan apa saja batasan kita sebagai orang Kristen Tionghoa jika ingin merayakan Imlek. Permasalahan di sana. Oke, saya orang Chinese nih. Saya ini marga Bong. Lengkapnya saya kalau nama Chinese Bong Jisien. Nama Indonesianya Nathan Jurnawan. Nah, sebagai orang Chinese, apalagi sebagai seorang pendeta. Nah, bolehkah saya ikut merayakan Imlek? Itu pertanyaannya kan. Nah, kalau tidak boleh alasannya apa? Boleh alasannya apa? Nah, inilah yang perlu kita kupas berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita melanggar firman Tuhan hanya gara-gara kita kepingin ikut merayakan Imlek atau Tahun Baru. Chinese, orang Tionghoa dan juga orang Kristen. Permasalahan ada di sini. Kalau Anda bukan orang Tionghoa, nah tentu nggak ada urusan dengan Imlek. Jadi Anda mungkin bukan orang Tionghoa dan kebetulan Anda beragama Kristen. Misalnya orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang Bugis, mereka orang Kristen. Tentu nggak ada hubungannya dengan Imlek karena mereka bukan orang Chinese. Tapi antara orang Jawa, Sunda, Bugis dan sebagainya, pasti mereka juga punya tradisi-tradisi, punya kepercayaan-kepercayaan masing-masing di suku mereka. Lalu apakah itu tentang dengan firman Tuhan atau tidak? Nah, tentu ini juga harus dijelaskan supaya ketika di dalam hidup ini apapun yang kita lakukan, kita jangan melanggar firman Tuhan. Anda mungkin berkata, oh saya kan nggak tahu Pak. Anda tidak tahu bukan berarti bebas dari hukum. Katakanlah di jalan raya itu ada 10 rambu lalu lintas. Anda datang dari kampung ke kota. Nah, Anda hanya tahu dari 10 rambu lalu lintas ini, 5 rambu Anda mengerti. Tapi 5 lagi Anda tidak mengerti apa simbol atau lambang dari rambu lalu lintas. Kemudian Anda langgar. Apakah Anda bebas dari sanksi? Ketika Anda ditangkap polisi, Anda apakah bisa berkata, Pak, sorry, saya nggak mengerti ini rambu lalu lintas artinya apa? Lalu kata polisi, lah apa urusannya dengan saya? Anda sudah langgar. Lalu dia tanya, Anda dari mana? Saya dari kampung Pak. Di kampung saya nggak ada rambu lalu lintas. Nah, polisi tetap nggak ada urusan. Anda dari kampung ke, Anda dari kota ke. Di dalam undang-undang juga nggak ada aturan gini. Oh, kalau dari kampung bebas melanggar rambu lalu lintas. Emangnya ada aturan begitu? Kalau begitu, setiap orang yang melanggar akan mengaku, oh saya dari kampung Pak, supaya bebas. Sama-sama juga. Kadang-kala tradisi, kepercayaan-kepercayaan yang mungkin melekat pada diri kita sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia, suku yang ada di dunia. Kebetulan kita Kristen. Nah, kita harus cocokkan ke tradisi, kebudayaan, kepercayaan kita, suku kita masing-masing dengan kebenaran Alkitab agar tidak boleh bertentangan. Nah, hari inilah kita bahas tentang masalah Imlek ini. Pasti terjadinya pro dan kontra. Sebagian Kristen ekstrim berkata orang Kristen tidak boleh merayakan Imlek. Sebagian lagi yang liberal berkata, oh nggak apa-apa kita merayakan Imlek. Sebagian lagi yang hati-hati, oke, engkau boleh merayakan Imlek, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak boleh engkau lakukan. Nah, saya termasuk yang Kristen hati-hati. Kita boleh merayakan Imlek, tentu kita juga harus hati-hati agar di dalam perayaan Imlek tersebut kita menjalankan tradisi-tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Alkitab. Itu yang paling penting, betul? Karena itulah
Kita harus mengupas lebih jauh, mengupas lebih dalam bagaimana sudut pandang Alkitab terhadap perayaan Imlek itu sendiri. Kita akan lihat sedikit kilas sejarah tentang perayaan Imlek di Indonesia, khususnya di masa Orde Baru. Masa Orde Baru itu cukup lama, puluhan tahun. Nah, di zaman Presiden Soeharto inilah disebut sebagai zaman Orde Baru. Jadi kita kan mengenal istilah tiga orde ya. Orde Lama itu di masanya Soekarno. Sedangkan Orde Baru di masanya Soeharto. Setelah Soeharto turun, lalu masa Orde Reformasi sampai sekarang. Nggak tahu kapan reformasinya beres, karena kan ada perubahan-perubahan terus. Ya, kita lihat masalah di zaman Pak Harto tentang perayaan Imlek dan berbagai macam tradisi-tradisi. Melansir dari harian Kompas tanggal 8 Februari 2005, ada 21 peraturan perundangan yang diterapkan Presiden Soeharto terkait warga keturunan Tionghoa tidak lama setelah ia memperoleh surat perintah 11 Maret atau kita kenal dengan istilah Super Semar. Bayangkan Bapak Ibu, orang Tionghoa atau Chinese keturunan yang ada di Indonesia. Padahal yang namanya Chinese keturunan itu sudah nggak asli dari RRC kan. Ayah saya, engkong saya saja sudah lahir di Indonesia. Engkong saya lahir di Indonesia, ayah saya lahir di Indonesia. Saya generasi ketiga lahir di Indonesia masih dianggap warga negara Chinese. Padahal saya negara Indonesia asli. Tapi diperlakukan dengan aturan-aturan yang secara secara spesifik diberlakukan untuk orang-orang Tionghoa. Ini kan masalah Bapak Ibu, masalah. Karena itulah kadang-kadang upacara bendera kita sebagai orang China, suku China juga Indonesia tanah airku. Ini sudah tanah airku kok. Saya sudah warga negara Indonesia kok. Tapi kenapa masih ada aturan-aturan 21 peraturan perundang-undangan yang dilakukan untuk memberikan pembatasan-pembatasan kepada orang Tionghoa? Nah, itu terjadi di zaman Orde Baru. Bersyukurlah di zaman reformasi ini orang Tionghoa banyak memperoleh kebebasan-kebebasan. Kita lihat Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Chinese atau China. Saya ingat waktu di sekolah SMP di kampung, kami itu sampai nggak boleh bicara bahasa Chinese. Saya orang Hakka, orang Ke. Jadi di sekolah itu guru negur kalau kami berbahasa Hakka, berbahasa Ke dengan teman berbahasa Ke, harus bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa itu kan anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 11, Tuhan juga yang mengacaukan bahasa-bahasa di dunia. Artinya bahasa Indonesia, bahasa Chinese, bahasa Inggris itu kan dari Tuhan, Tuhan yang ngatur. Artinya ketika kita melarang seseorang berbahasa suku bahasa mereka, kita sudah melawan apa yang sudah Tuhan buat ribuan tahun yang lalu, betul? Karena itulah saya sampai sekarang sayang sekali saya tidak begitu menguasai bahasa Mandarin. Mungkin kalau bicara masih oke, bicara dengar masih oke, tapi tulisan saya nggak mengerti karena memang nggak diajarkan di sekolah. Nah, anak-anak muda zaman sekarang kan sudah bagus. Banyak kebebasan. Di sekolah sudah boleh belajar bahasa Mandarin. Nah, generasi-generasi sekarang anak-anak muda Chinese gunakan kesempatan. Karena ketika engkau bisa menguasai dua bahasa dunia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, engkau sudah menguasai dunia. Karena dua bahasa ini yang paling dominan, paling banyak dipakai di dunia. Kemudian, semua pejabat negara, pusat dan daerah diinstruksikan untuk mengawasi dengan ketat pelaksanaan Inpres 14 tahun 1967. Di waktu-waktu dulu, kami juga diwajibkan ganti nama, harus pakai nama Indonesia. Makanya saya tadi katakan nama saya Bong Jisian.
Akhirnya demi aturan itu saya terpaksa juga ambil satu nama, Nathan Jurnawan. Dan yang masuk adalah nama Nathan Jurnawan di KTP, di akta-akta dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari peraturan-peraturan yang diterapkan di masa Orde Lama. Bayangkan jika Presiden Soeharto waktu itu tidak mendiskreditkan orang Tionghoa, mungkin bahasa Tionghoa itu banyak juga dipelajari oleh orang-orang Indonesia dari berbagai macam suku, dan mereka bisa lakukan bisnis dengan orang-orang Chinese, bisa lakukan bisnis dengan berbagai negara. Karena berbagai negara kan, Amerika kan banyak orang Chinese di sana. Kita kan tidak bisa mendiskreditkan karena engkau orang Chinese jadi engkau bukan orang Amerika lagi. Tetap Amerika, tapi ada Chinese, mereka sudah menjadi warga negara Amerika. Bukankah ketika bisa menguasai bahasa Chinese, Anda bisa bertransaksi ke seluruh dunia, khususnya dengan orang-orang keturunan China. Masa Orde Baru ini cukup lama, 32 tahun. Artinya selama 32 tahun ini kita sebagai orang Chinese ini tidak mendapatkan kebebasan untuk menjalankan tradisi, kebudayaan dan sebagainya. Imlek. Setelah sekian puluh tahun dilarang, akhirnya masyarakat Tionghoa di Indonesia dapat kembali merayakan hari Imlek dan hari Cap Gome adalah pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab disapa dengan Gus Dur. Jadi di zaman Gus Dur inilah orang-orang Chinese mendapatkan kelonggaran yang lumayan baik. Ketika itu presiden yang keempat, yaitu Presiden Gus Dur, mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 yang dibuat oleh Presiden Soeharto, yang melarang perayaan Imlek dan Cap Gome. Nah, itu dicabut oleh Presiden Gus Dur. Nah, kalau sudah dicabut, berarti kan perayaan Imlek dan Cap Gome sudah tidak dilarang. Artinya dibolehkan. Kemudian sampai ketika Presiden Megawati naik, lalu ada tambahan sedikit. Setelah dicabut, kemudian Gus Dur mengeluarkan keputusan Presiden Kepres nomor 19 tahun 2001 tanggal 9 April 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif. Fakultatif itu artinya hanya berlaku bagi mereka yang merayakan. Jadi Presiden Gus Dur di tahun 2001 memberikan sebuah keputusan presiden, hari raya Imlek silakan dirayakan bagi orang-orang Chinese. Artinya hanya berlaku untuk orang Chinese. Sedangkan yang tidak Chinese nggak usah rayakan, mereka tetap bekerja. Karena belum ditetapkan liburan nasional, hanya liburan khusus orang Chinese. Jadi kalau misalnya Anda orang Chinese kerja di sebuah perusahaan, nah perusahaan itu bukan milik orang Chinese, mungkin perusahaan negara atau perusahaan swasta, tapi pemiliknya bukan orang Chinese, maka orang Chinese harus diizinkan libur pada hari Imlek. Mereka tidak boleh dilarang untuk tetap masuk. Oke, mereka tidak boleh dilarang untuk libur. Nah, sampai tahun 2002, tahun baru Imlek itu baru resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Karena itu, di tahun 2003 secara resmi orang-orang Chinese bahkan di seluruh Indonesia ditetapkanlah sebagai hari libur nasional. Artinya artinya hari Imlek ini sudah diakui oleh negara Indonesia sebagai hari libur nasional. Jelas ya, ini sedikit kilas sejarah. Latar belakang perayaan Imlek di China. Sebenarnya perayaan Imlek itu memperingati apa sih? Merayakan apa sih? Seharusnya kita sebagai orang China punya gambaran atau mengerti. Tahun baru Imlek sebenarnya merupakan festival musim semi atau dikenal dengan Chunjie. Chunjie itu adalah musim semi yang dianggap sebagai simbol permulaan musim yang disukai dan penuh dengan harapan. Jadi musim semi atau Chunjie
Itu adalah musim di mana memberikan pengharapan-pengharapan baru. Di China ini termasuk salah satu negara yang sangat luas. Berapa luasnya? Mereka punya wilayah ada 9.597.000 kilometer persegi. Wah, ini merupakan sebuah negara yang luasnya luar biasa. Selain Rusia, selain Amerika. Rusia dulu juga gede, cuman setelah itu kan Uni Soviet. Setelah itu kan mereka pecah, sehingga pecah menjadi hampir belasan negara. Yang saat ini salah satu yang lagi berantem atau berperang. Sebenarnya mereka itu perang saudara. Kalau kita lihat telusuri sejarah mereka antara Rusia dengan Ukraina. Karena mereka dulu itu di dalam satu wadah Uni Soviet. Dengan begitu luas, di Cina ada 4 musim yang berputar setiap tahunnya. Kalau kita di Indonesia itu kan hanya ada 2 musim. Musim hujan dengan musim kemarau. Musim panas dengan musim kering dengan musim basah atau hujan. Hanya ada 2 itu aja, silih ganti. Apalagi kita tinggal di daerah tropis. Kita tidak pernah alami yang namanya musim dingin. Kita lihat keempat macam musim ini. Bapak Ibu perhatikan gambar nih. Gambar pohon-pohon ini menunjukkan 4 macam musim ini. Nah, yang mana musim semi, dingin, musim panas dan sebagainya. Kita coba lihat lebih jauh. 4 musim ini. Lihat pohon yang pertama yang ada tunas, yang ada bunga. Nah, inilah yang disebut sebagai musim semi. Makanya kenapa saya katakan musim semi itu adalah musim yang paling disukai oleh orang-orang yang tinggal di 4 musim. Karena di musim semi inilah tunas mulai berkembang, bunga berkembang, daun mulai lebat dan sebagainya. Mulai saat itu buah-buahan juga mulai akan terbentuk. Setelah itu ada musim panas. Kemudian setelah itu ada musim gugur, rontok semua itu. Mulai gugur. Ujung-ujungnya akan memasuki musim dingin. Nah, yang kasen itu di musim dingin. Bapak Ibu coba perhatikan. Nah, di musim dingin ini semua daun itu sudah rontok, sudah jatuh. Pohon aja sudah setengah mati. Perhatikan seekor burung yang hinggap di sana mencari buah juga susah. Karena memang semua itu dalam kondisi yang tidak enak. Makanya di musim dingin itu musim yang tidak enak yang hidup di wilayah 4 musim itu. Nah, dari musim dingin inilah sebenarnya yang menjadi cikal bakal munculnya Hari Raya Imlek. Dengan kata lain, musim semi ini ditetapkan sebagai permulaan tanggalan di China dan ditetapkan sebagai Hari Raya Imlek. Jadi ini sejarah. Kalau begitu, apakah boleh merayakan Imlek? Mestinya kalau kita lihat dari sini, Imlek sebenarnya adalah memperingati datangnya musim semi. Dan akhirnya karena kedatangan musim semi yang penuh harapan itu menjadi permulaan tanggalan di China itu. Kita lihat 4 macam musim ini. Dalam sejarah Tiongkok, latar belakang kehidupan masyarakat Tionghoa yang mayoritas agraris atau petani, perayaan Chuncie ini erat hubungannya dengan upacara panen tahunan yang dimulai di dinasti Zhou. Tahun 1121 sampai tahun 771 sebelum Masehi. Jadi ini sejarah, jadi peringatan tentang tentang Chuncie atau tentang musim dingin itu ternyata sudah dilakukan ribuan tahun sebelum Masehi. Maka tidak heran yang namanya Chuncie atau Imlek ini sudah mendarah daging dengan orang Chinese. Walaupun mereka sudah percaya kepada Tuhan, hal-hal demikian sulit sekali dihilangkan. Makanya kita harus bijaksana. Apakah orang Kristen, Chinese Kristen boleh ikut merayakan Imlek atau tidak? Inilah yang sedang saya kupas pada saat ini. Apakah orang Kristen atau suku China boleh ikut merayakan Imlek atau tidak? Sebenarnya pertanyaan yang sama seperti itu adalah
apakah sebagai orang Kristen dan juga orang Chinese, bolehkah kita ikut merayakan Tahun Baru Masehi tanggal 1 Januari? Nah, mungkin kalau yang tanggal 1 Januari kita tidak usah bicara dengan Chinese lah. Pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen, apapun suku bangsamu, bahasamu, boleh nggak kita ikut merayakan, meramaikan tanggal 31 tutup tahun, kita ikut sekedar berpesta atau sekedar menyalakan kembang api, lalu masuk ke tanggal 1 Januari, bolehkah kita ikut merayakan rame-rame, boleh nggak? Jawabannya mestinya boleh. Itu kan hanya pergantian tahun. Nah, yang namanya pergantian tahun nggak ada urusan dengan agama. Itu hanya pergantian kalender. Dan itu berlaku untuk semua agama apapun. Betul. Jadi yang namanya tahun baru Imlek. Tahun baru Masehi. Ini kan tahun baru yang diakui di seluruh dunia demi pencocokan kalender. Karena jika tidak ada pencocokan di seluruh dunia, tentu transaksi-transaksi, perdagangan-perdagangan ekonomi akan mengalami kekacauan. Misalnya ada cek yang harus dibayar tanggal sekian bulan sekian. Nah, tanggal sekian bulan sekian, kalender yang mana? Betul. Dengan adanya kalender bersama seluruh dunia, maka banyak hal yang akhirnya lancar. Walaupun Indonesia punya kalender sendiri, terutama suku-suku bangsanya, tetap kita pakai kalender tahun Masehi. Tahun 1949 lahirlah negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRC, Republik Rakyat China. Di tahun 1949 negara mereka nyatakan sebagai negara yang merdeka. Penanggalan resmi yang digunakan adalah tanggalan Masehi. Nah, tanggalan Masehi itu seringkali dalam bahasa Mandarin itu disebut Yanglek. Dan hari libur resmi untuk menyambut tahun baru ialah tanggal 1 Januari. Jadi China sendiri, sebenarnya China itu punya tanggalan sendiri. Punya kalender sendiri. Tapi mereka pun akhirnya di tahun 1949 ini mereka tetapkan bahwa kalender yang akan diberlakukan secara nasional di China untuk menyesuaikan dengan kalender yang sudah diakui di internasional, maka mereka juga terima tanggal 1 Januari permulaan tanggalan baru di China. Selain ada tambahan tanggalan mereka sendiri. Namun rakyat RRC atau Republik Rakyat Cina tidak dilarang untuk tetap merayakan tahun baru Imlek karena itu adalah tanggalan China. Nah, bukan hanya di China sebenarnya. Di Indonesia sendiri, kita ini banyak suku bangsa, betul? Dan banyak suku-suku di Indonesia, ada ratusan suku. Dan ada 6 kalender yang ada di Indonesia. Dipakai oleh suku dan sebagainya. Kalender pertama adalah kalender Masehi. Nah, kalender Masehi yang saya maksudkan di sini adalah yang sama yang diakui seluruh dunia. Tanggal 1 Januari adalah permulaan tahun. Dan hari ini saya khotbah tanggal 22 Januari 2023. Nah, itu tanggalan yang resmi yang diakui di Indonesia. Lalu ada lagi kalender Hijriah. Kalender Hijriah ini tentu erat sekali kaitannya dengan umat Muslim atau orang Islam. Ini adalah kalender yang memiliki unsur keagamaan. Sedangkan kalau tanggal 1 Januari tidak ada unsur keagamaan. Kemudian ada kalender Jawa. Betul, ada kalender Jawa ya. Kemudian ada kalender Sunda, ada kalender Saka dan Bali. Rupanya Bali sendiri juga punya kalender sendiri. Jadi 6 kalender. Apakah boleh tetap mereka pakai? Sah-sah saja kalau untuk diberlakukan di internal mereka. Selain tentunya tanggalan atau kalender Masehi yang dipakai diakui di Indonesia. Akhirnya dengan berjalannya waktu, tahun baru Imlek ini lebih dikenal sebagai pesta musim semi atau Chuncie. Sebab tanggal 1 Imlek itu bertepatan dimulainya musim semi di China atau di Tiongkok. Jadi Bapak Ibu sudah lihat sedikit sejarah tentang
bagaimana munculnya Hari Raya Imlek. Selain pesta musim semi, rakyat RRC juga beranggapan bahwa pergantian tahun Imlek berarti alam semesta hidup kembali sesudah berada dalam keadaan mati selama musim dingin. Perhatikan kembali gambar ini Bapak Ibu. Nah, di gambar ini yang paling kanan, pohon yang paling kanan dari 4 pohon ini, yang masing-masing pohon itu mewakili musim. Lihat, ini tinggal batangnya, semua daunnya itu rontok. Tinggal seekor burung yang hinggap di sana yang sedang menggigil kedinginan. Jadi musim dingin adalah musim dianggap sebagai musim kematian. Tapi kan setelah musim dingin lalu berputar. Coba perhatikan ini, lalu muter masuk ke musim semi lagi. Nah, di musim semi ini pohon yang tadinya kelihatan sudah mau mati, yang tidak ada daunnya, kemudian mulai tumbuh tunas-tunas, mulai tumbuh daun-daun, mulai tumbuh bunga, lalu biji, dan sampai masuk ke musim panas. Nah, saat itu mulailah ada panen lah, ada buah yang mulai dinikmati dan lain sebagainya. Karena itu di musim semi dianggap musim berkembang, musim menghasilkan, musim mendatangkan berkat, musim pembaharuan di dalam kehidupan. Makanya di musim semi ini sangat berarti sekali bagi orang-orang China yang hidup di 4 musim tersebut. Nah, untuk menyambut datangnya musim semi ini, mereka saling mengucapkan selamat dan bermaaf-maafan. Rumah-rumah dibersihkan, mengenakan pakaian baru, dan anak-anak diberi angpau sebagai satu ungkapan syukur. Bisa nangkap Bapak sebagai ungkapan syukur saja. Itu sejarah bagaimana Imlek itu terjadi. Namun dengan berjalannya waktu, akhirnya orang-orang China perantauan bukan lagi merayakan musim semi. Sebab konteks pekerjaan China perantauan bukan lagi sebagai nelayan atau petani yang sangat tergantung pada perubahan musim dan cuaca setempat. Misalnya kita nih, orang-orang China yang tinggal di Indonesia. Tentu kita nggak mengenal istilah musim semi. Karena di Indonesia tidak ada musim semi. Musim semi itu hanya berlaku, hanya terjadi di negara yang ada 4 musimnya. Sedangkan di Indonesia itu hanya ada 2 musim. Musim hujan, musim kemarau, itu saja. Tapi karena kita sebagai orang Tionghoa, Chinese, kita tentu tidak bisa lepaskan diri dari akar, lepaskan diri dari darah turunan orang Chinese, di mana di RRC, nenek moyang kita dulu merayakan Chunjie, merayakan musim semi sebagai rasa syukur, ucapan terima kasih baik kepada Tuhan yang memulai kehidupan maupun permulaan kehidupan baru bagi mereka. Itu hanya sebagai ungkapan syukur. Okay? Perayaan itu tetap dipertahankan untuk memegang makna dari Imlek, yaitu keberuntungan dan kebahagiaan. Karena musim semi di mana tunas-tunas mulai bertumbuh, mulai berbunga dan sebagainya, itu sebagai satu simbol keberuntungan dan kebahagiaan. Yang tadinya itu, yang sebelumnya itu adalah musim dingin, musim kematian. Nah, begitu masuk ke musim semi, itu dianggap musim kehidupan, permulaan kehidupan. Makanya orang China ketika merayakan Imlek ini seringkali mengucapkan satu kata, Gong Xi Fat Cai. Betul? Gong Xi Fat Cai. Apa sih makna Gong Xi? Gong Xi itu artinya selamat. Gong Hi, Gong Hi. Gong Xi. Nah, Gong Hi itu bahasa kayak Gong Xi. Kemudian Fat Cai. Fat Cai itu dari 2 kata. Fat itu berkembang, Fat. Oke, Fat Chan. Usahanya berkembang besar, Fat Chan. Cai itu artinya harta ataupun kekayaan. Jadi Fat Cai itu artinya harta kekayaanmu berkembang. Engkau makin kaya, engkau makin sukses. Artinya selamat sukses, selamat menjadi kaya. Itu makna di balik kongsi Fat Cai. Karena itu jangan asal bisa ngomong tapi nggak mengerti maknanya. Kongsi Fat Cai artinya apa? Nggak tahu. Ini kan jadi aneh Bapak Ibu. Jadi makna sebenarnya adalah seperti itu. Kita lihat kalender.
Pada zaman dinasti di Tiongkok, sistem kalender selalu berubah-ubah. Nah, tergantung kaisar mana yang naik tahta. Karena itu, kadang-kadang seorang kaisar yang naik tahta demi menunjukkan diri, otoritasnya, kuasanya sebagai Tianzi atau pangeran langit. Tianzi. Jadi setiap raja atau setiap kaisar yang memerintah China itu mereka merasa, kak saya diutus dari langit. Dewa yang pakai aku, dewa yang angkat aku sebagai pangeran langit. Karena itu sebagai dewa dia merasa saya berhak mengubah tatanan kehidupan di negara yang saya pimpin, yaitu di China. Karena itulah mereka seringkali mengubah tanggalan-tanggalan atau kalender dengan maksud supaya suatu hari mereka sudah meninggal, maka mereka akan dikenang lewat tanggal, bulan, tahun, kalender-kalender yang mereka tetapkan. Itulah rencana mereka. Dengan mengubah tanggalan dan diberlakukan secara nasional, timbul kesan seolah-olah sang kaisar ini adalah penguasa semesta yang berkuasa untuk mengubah waktu. Bayangkan, waktu aja gua ubah menuju ke gua tuh hebat, gua udah besar. Itu makanya kalender China itu dulu selalu berganti-ganti. Dinasti ini dengan dinasti yang baru beda lagi. Kadang-kadang bisa terjadi misalnya ini nih dinasti A dengan dinasti B perang. Dinasti A kemudian menang melawan dinasti B. Kemudian untuk memperingati hari kemenangan itu diubahlah menjadi tanggalan permulaan tahun mereka. Misalnya kalau Indonesia nih tanggal 17 Agustus. Seharusnya di tanggal 17 Agustus ini menjadi tanggalan yang baru bagi kita. Karena ini kan bersejarah. Peristiwa bersejarah, betul? Dimulailah Indonesia merdeka, memulai sebuah kehidupan yang baru. Sehingga 17 Agustus menjadi tanggalan baru di Indonesia. Ini contoh. Tapi untunglah Indonesia nggak jadikan itu ya. Tapi dinasti dulu kondisinya seperti itu. Sampai pada pemerintahan Raja Hariwu tahun 140 sampai 87 sebelum Masehi, sistem kalender ini baru dapat diseragamkan. Artinya sebelum Kaisar Hariwu memerintah, kalender ini banyak macam-macam, versi ini, versi itu, tapi sejak saat itu dipersatukan, diseragamkan, sehingga Chunjie atau perayaan musim semi jatuh tanggal 1 sampai tanggal 15. Tepat pada permulaan musim semi setiap tahunnya. Jadi sebab festival ini bukan di hari pertama saja. Jadi masa Imlek itu bukan di tanggal 1 kalender Imlek itu. Tapi 1 sampai 15. 2 minggu dianggap sebagai festival. Dianggap sebagai perayaan Imlek. Jadi bukan di tanggal 1-nya saja ya. Beberapa sistem kalender. Di dunia ini kan ada macam-macam kalender, betul? Tadi saya juga sudah katakan di Indonesia saja ada 6 kalender yang diberlakukan. Walaupun kita punya kalender yang resmi, kalender Masehi. Nah, sistem penghitungan kalender yang ada di dunia itu ada beberapa versi. Kita lihat kalender sistemnya solar. Ini solar bukan bensin ya, bukan pertama. Itu hanya istilah solar. Lalu kalender solar itu adalah kalender yang dihitung berdasarkan pergerakan matahari. Jadi patokan dalam matahari, bagaimana peredaran matahari. Nah itulah mereka hitung, itulah disebut kalender solar. Kemudian kalender lunar, penghitungan berdasarkan peredaran atau pergerakan bulan. Itu lunar. Kalau Luna Maya beda lagi Bapak Ibu, itu beda lagi ya, lunar. Kemudian lunisolar. Apalagi tuh? Nah, lunisolar itu adalah gabungan matahari dan bulan pergerakannya gimana, lalu dilakukan penyesuaian. Muncullah yang namanya kalender lunisolar. Jadi bukan hanya bulan atau matahari patokannya. Kemudian satu lagi persetujuan. Ternyata ada kalender persetujuan ya, sistem kalender. Nah, sistem kalender persetujuan biasa dipakai para pakar bintang. Oke, pakar bintang. Jadi ternyata bintang juga bisa diamati dan akhirnya ditetapkan
sebuah kalender yang dihitung berdasarkan peredaran ataupun kondisi dari bintang-bintang. Nah, yang Bapak Ibu tangkap apa? Bapak Ibu tahu nggak? Solar, lunar, lusilonar, dan persetujuan. Bapak Ibu tahu nggak apa yang kita tangkap di sini? Nah, yang saya tangkap di sini kebenaran Alkitab muncul di sini. Luar biasa kan? Kebenaran Alkitab muncul di sini. Coba perhatikan ayat Alkitabnya. Kejadian pasal yang pertama ayat 14. Kejadian 1:14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Betul nggak Bapak Ibu? Ternyata matahari, bulan, bintang itu Tuhan sudah tentukan. Dan uniknya apa yang sudah Tuhan tentukan akan menjadi tanggal, bulan, tahun, masa-masa yang tetap. Sehingga terciptalah yang namanya kalender solar, lunar, luni, solar, persetujuan. Kan unik, di dunia ini hanya 4 sistem penghitungan kalender itu. Dan semuanya itu berdasarkan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Artinya kitab Kejadian pasal 1 ayat 14 berlaku untuk semua negara, berlaku untuk alam semesta. Betapa luar biasanya kitab suci orang Kristen. Betul? Karena itu, apapun suku bangsamu, apapun agamamu, engkau tidak akan bisa lepas dari Kejadian 1 ayat 14. Karena Allah sang penciptalah yang menciptakan matahari, bulan, bintang, dan itulah yang akhirnya dijadikan sistem kalender, ada penghitungan-penghitungannya yang tepat. Luar biasa ya ternyata Alkitab kita ya. Jadi ketika saya menyiapkan bahan ini, saya sendiri sampai takjub. Wah, luar biasa. Alkitab yang saya pegang, Alkitab yang saya imani. Perhatikan, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda masa-masa. Penerang yang dimaksud itu adalah matahari, bulan, dan bintang yang ada di langit. Dahsyat Tuhan kita, dahsyat Alkitab kita. Kita lihat kembali kalender Tiongkok atau kalender RRC. Nah, di RRC ini menganut ada 2 macam kalender, itu kalender solar dan kalender lunar. Kalender solar itu sering disebut Yanglek. Ya, Yanglek. Sedangkan kalender lunar sering dikenal dengan istilah Imlek. Jadi istilah Imlek hari ini yang kita sebut sebagai Hari Raya Imlek sebenarnya itu adalah sebutan untuk kalender lunar. Jadi supaya Bapak Ibu tahu, Imlek. Oke. Kita lihat Yanglek. Yanglek ini adalah sistem kalender solar yang tanggal 1 Januari sebagai awal dari tahun. Nah, kalender Yanglek ini berlaku di seluruh dunia karena menggunakan sistem penghitungan solar atau peredaran matahari. Sedangkan Imlek jatuhnya itu pada tanggal 1 Chuncie. Imlek. 1 Chuncie atau tanggal 1 musim semi. Jadi kalau di sini mestinya kita sudah temukan jawaban. Bolehkah kita merayakan Imlek atau tidak? Lihat 1 Januari. Apakah orang Kristen boleh ikut merayakan tanggal 1 Januari? Boleh nggak Bapak Ibu? Jawabannya adalah boleh. Di seluruh dunia, baik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya tanggal 1 Januari kan tanggalan internasional, bukan untuk tanggalan agama. Nah, kalau agama mau punya tanggalan sendiri ya terserah. Misalnya orang Islam punya tanggalan-tanggalan sendiri, punya kalender sendiri, ya terserah untuk diberlakukan di internal mereka. Misalnya di 1 Idul Fitri, misalnya di Hari Raya Idul Fitri, lalu mereka punya tanggalan-tanggalan bagaimana hitungnya, itu urusan nggak apa-apa. Nah, di orang Kristen juga ada perayaan Natal. Okay. Kemudian, tanggal 1 Chuncie. Mengapa ini tidak boleh dirayakan? Jika tanggal 1 Januari kita boleh merayakan, aneh rasanya tanggal 1 Chuncie atau tanggal 1 Imlek, kalender lunar kita tidak boleh merayakan. Kan aneh. Ini kan hanya pergantian tahun. Bisa tangkap Bapak Ibu? Jadi, ini sama-sama hanya pergantian tahun baru,
hanya beda kalender. Yang satunya kalender internasional, sedangkan yang lunar atau Imlek itu kalender yang ada di China. Ini hanya kalender. Karena itu kalau Anda sebagai orang China boleh merayakan Imlek. Walaupun Anda orang Kristen, tidak masalah. Karena itu hanya perayaan sama seperti perayaan tahun 1 Januari. Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Chinese, tanggal 1 Chuncie, ini yang disebut sebagai Imlek hari ini. Itulah sejarahnya. Apakah orang Kristen boleh merayakan pergantian tahun tanggal 1 Januari? Tadi saya sudah katakan boleh. Jika boleh, maka tanggal 1 Chuncie yang kita sebut dengan Imlek seharusnya juga boleh dirayakan. Tidak masalah. Allah tidak melarang kita tetap memelihara tradisi dan adat istiadat nenek moyang kita. Tuhan itu nggak pernah larang. Ketika Anda suku bangsa tertentu punya tradisi nenek moyang, dengan kata lain, tradisi nenek moyang bermanfaat, baik, dan tidak bertentangan dengan Alkitab. Intinya kan di sana. Kita lihat bagaimana bangsa Yahudi kaitan dengan tradisi nenek moyang mereka. Galatia 1 ayat 13-14. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Perhatikan Paulus. Oke, sebelum Saulus percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah seorang pemimpin di agama Yudaisme atau agama Yahudi. Dan kita harus tahu, agama Yahudi, kitab suci mereka itu adalah kitab suci perjanjian lama. Di mana sejarah nenek moyang mereka dan juga banyak adat istiadat mereka, sebagian ada di dalam kitab suci, sebagian tidak dicantumkan di dalam kitab suci. Dan mereka tuh rajin sekali memelihara kitab suci, memelihara adat istiadat nenek moyang mereka. Nah, apakah salah memelihara adat istiadat nenek moyang mereka? Tentu tidak salah. Karena ini bangsa pilihan. Nah, bisa saja tradisi-tradisi yang mereka lakukan itu ada kaitan dengan Tuhan. Misalnya ini hari raya Purim atau apa, di bangsa Israel itu kan sangat penting bagi mereka. Jadi tradisi-tradisi tersebut, sepanjang tradisi pertama bermanfaat, yang kedua tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tidak masalah. Walaupun begitu, adat istiadat atau tradisi itu tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang penting. Kita lihat bagaimana masalah ini. Markus pasal 7 ayat 3. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Pertanyaan saya adalah, salahkah adat istiadat seperti itu? Padahal kalau kita pikir, basuh tangan sebelum makan ini juga bukan adat. Bagi saya itu kesehatan. Saya bukan orang Yahudi. Ketika kita makan, kita basuh tangan, salah nggak? Nggak salah. Misalnya ini, Indonesia banyak restoran Padang nih. Yang namanya restoran Padang rasanya kurang nikmat atau kurang lengkap kalau kita tidak makan pakai 5 jari. Walaupun mungkin restoran menyediakan ada sendok, ada garpu, tapi rasanya lebih nikmat ketika kita pakai tangan, betul nggak? Cuman ketika Anda makan sebelum cuci tangan kan bisa saja jorok, apalagi di musim corona seperti ini. Betul? Tapi itu menjadi adat istiadat nenek moyang bangsa Israel. Salahkah mereka jalankan itu? Tidak salah. Ayat 4. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan diri. Dengan kata lain, sudah ke pasar, pulang. Walaupun mereka lapar, mereka tuh harus membersihkan diri dulu. Apakah tangan, muka, kaki dicuci, bila perlu mandi sekalian. Selesai mandi, bersih-bersih, baru makan. Ini di zaman corona ini saya sangat setuju yang beginian nih. Pulang dari pasar, mandi dulu, pakai air panas bila perlu, air lumayan hangat. Setelah itu baru makan, jangan virus kita ikut masuk.
Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Itu adat istiadat nenek moyang bangsa Israel. Ayat 5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada mereka, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan yang tidak dicuci? Jadi mungkin satu kali murid-murid karena sudah kelaparan, akhirnya sebelum cuci tangan mereka makan dulu, sikat dulu. Mungkin juga mereka mendengarkan penjelasan Yesus yang mengatakan apa yang masuk ke mulut tidak menajiskan karena masuk mulut lalu keluarlah, buang ke jamban, buang ke WC. Tapi yang keluar dari hati itu yang menajiskan, artinya ucapanmu dan sebagainya, itu yang menajiskan orang. Mungkin juga murid-murid akan mengatakan, oh kalau gitu yang penting itu adalah hati kita bersih, bukan tangan bersih. Apa artinya tangannya bersih tapi hatinya tidak bersih? Itu maknanya. Kemudian Markus 7 ayat 6, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tangkap nggak maksud Tuhan itu apa? Perintah manusia yang kalian pegang. Artinya bangsa Israel, pimpinan-pimpinan agama Yahudi, seringkali adat istiadat itu mereka lebih utamakan dari firman Tuhan. Makanya waktu lihat murid-murid tidak cuci tangan, langsung ditegur, kenapa menegur Tuhan Yesus? Kenapa sih murid-muridmu nggak ikut nenek moyang kita punya tradisi? Nggak cuci tangan sebelum makan? Nggak membersihkan diri setelah perjalanan? Maka Yesus katakan, kalian tuh lebih mengagungkan adat dari firman Tuhan. Jadi harus bedakan. Tuhan tidak melarang memegang adat, oke? Adat itu kan bagus, kebersihan. Tapi tidak boleh melebihi firman Tuhan. Intinya ada di sana. Ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu. Jadi antara adat dengan firman Tuhan harus lebih tinggi, harus lebih utamakan, kita harus lebih taat. Kalau adat itu sejalan dengan firman Tuhan gak masalah. Kalau adat istiadat, tradisi-tradisi bertentangan dengan firman Tuhan, maka yang harus kita pilih adalah firman Tuhan, bukan tradisi-tradisi itu. Jadi harus kita mengerti dengan jelas. Kita lihat Imlek. Contoh nih, Imlek bertepatan dengan hari ibadah. Apa hari ini Bapak Ibu? Hari ini 22 Januari 2023 bertepatan juga dengan hari Minggu, hari ibadahnya umat Kristen Katolik di seluruh dunia. Oke, bagi yang tidak pegang hari Sabat, oke? Kecuali yang pegang hari Sabat, mereka kan ibadah hari Sabtu. Nah, hari Minggu sebagai hari ibadah dan juga hari Minggu bertepatan dengan hari raya Imlek. Apa yang harus Anda lakukan? Saya harus katakan, ibadah dulu baru merayakan Imlek. Ya, bisa nangkap Bapak Ibu? Oke, misalnya saya nggak bisa datang ke gereja nih, bagaimana Pak? Anda paling jelek lah, di rumah Anda harus berdoa dulu. Harus ibadah kecil dulu. Tapi kalau nggak, Anda usahakanlah ke gereja. Kita lihat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus tidak melarang orang merayakan Imlek. Tapi kalau hari raya Imlek seperti hari ini bertepatan dengan hari ibadahnya orang Kristen, Anda ibadah dulu. Pulangnya baru merayakan Imlek. Pulangnya baru kyonghi-kyonghian. Kenapa demikian? Karena ada janji berkat yang Tuhan katakan. Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan, akan ditambahkan kepadamu. Tapi dengan catatan, dulukan ibadah dari Imlek. Jangan kau cari angpau dulu baru ibadah. Atau cari angpau lupa ibadah. Karena apa? Yang akan Tuhan tambahkan itu adalah angpau pasti datang.
Kalau angpau dari manusia kecil, setahun sekali lagi. Tapi kalau angpau dari Tuhan, gede. Sangat gede. Dan bisa setiap hari. Karena berkat Tuhan itu mengalir seterusnya. Jadi Anda mau cari mana? Angpau setahun sekali dan angpau dari Tuhan yang setiap hari. Dia melindungi kita, dia menjaga kita, dia menyembuhkan kita, dia memberkati kita. Jadi ketika bicara angpau dari Tuhan itu jangan bicara duit. Jangan hitung duit sama Tuhan. Karena simpoa kau kalah. Kalkulator kau kalah. Kalkulator kau 10 digit. Kalkulatornya Tuhan 100 digit. Jangan bicara duit di mata Tuhan. Karena kesehatan duit. Betul. Keluarga bahagia. Lebih dari duit. Kesehatan kemudian ada damai sejahtera lebih dari duit yang tidak bisa kau beli dengan uang. Engkau bisa beli ranjang yang mahal tapi engkau tidak bisa beli tidur nyenyak. Betul? Itu masalahnya dari Tuhan itu. Oh, lebih dahsyat. Markus 7:10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Bapak Ibu coba perhatikan pertentangan antara firman Tuhan dengan adat istiadat. Mana yang harus diutamakan? Kita lihat. Maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun kepada bapamu atau ibumu. Oke, artinya Tuhan tetap mengajarkan harus sayang menghormati ayah dan ibu. Karena itulah ada yang namanya Imlek. Salah satu yang dijalankan di dalam tradisi Imlek adalah datang ke rumah orang tua. Betul? Orang Chinese setiap kali Imlek pasti datang ke rumah orang tua duluan. Nah minggu ini biasa kalau setiap Imlek pagi saya kunjungan rumah papa dulu. Nah kemudian saya ke rumah mertua. Satu rombongan sama anak saya sama istri saya. Kyonghi sama mertua saya. Sama keluarga yang tinggal di sana. Nah tapi karena hari ini hari Imlek. Dan juga bertetapatan dengan di mana ada orang Kristen ibadah. Nah kami tentu ibadah dulu. Karena di gereja kami sementara itu masih ibadah di hari Minggu juga. Suatu hari mungkin saya akan kupas tentang masalah hari Sabat. Supaya kita tahu hari Sabat itu hari apa dan apakah masih perlu kita pegang atau tidak. Ayat 13. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain lagi yang kamu lakukan. Jadi ayat 13 itu adalah kesimpulan yang ingin Tuhan tegaskan. Firman Tuhan harus lebih diutamakan dari adat istiadat. Ke gereja dulu baru Imlek. Intinya di sana. Kalau dalam konteks khotbah saya hari ini. Salah satu ajaran yang sangat penting bagi anak Kristen di Alkitab itu adalah menghormati orang tua. Jadi salah besar jika orang-orang Konghucu, Buddha, yang Chinese ya, menganggap orang-orang Kristen tidak berbakti. Salah besar. Justru di agama Kristen mengajarkan berbakti sangat-sangat penting. Seperti yang Yesus katakan tadi, peliharalah orang tuamu. Jauh lebih penting dari segala-galanya. Menghormati orang tua. Begitu pentingnya menghormati kedua orang tua kita sampai dimasukkan ke dalam 10 hukum Allah. Yang diukir oleh jari Allah dalam 2 lempengan batu di Gunung Sinai. Bayangkan Bapak Ibu. Alkitab kita yang begitu tebal. Terdiri dari 66 kitab. Okay? Perjanjian lama sampai perjanjian baru. Begitu tebal. Penulisnya kurang lebih 40 orang. Tapi ada bagian tertentu yang ditulis oleh Allah. Allah sendiri yang tulis nih. Dengan jarinya di atas 2 lempengan batu. Dan boleh dikatakan intisari di dalam Alkitab yang begitu tebal adalah uraian dari isi yang ditulis oleh jari Allah yaitu 10 hukum Allah. Jadi Bapak Ibu, Alkitab Anda yang tebal itu hanya penjelasan penguraian lebih jauh dari 10 hukum Allah. Nah di hari raya Imlek itulah orang tua itu paling senang.
Orang tua itu selalu merindukan Imlek datang. Itu orang tua yang masih kuno-kuno yang karena di hari raya Imlek itulah anak-anak berkumpul, mantu-mantu datang bersama, cucu-cucu pada berkumpul, cicit-cicit, apalagi kalau sampai cicit ya. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah salah satu kenapa orang Chinese Kristen harus ikut merayakan Imlek, karena berkumpul bersama dengan keluarga. Kita lihat dulu isi 10 hukum Allah. 10 hukum Allah itu hanya dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu hukum yang bersifat aktif. Artinya kita harus aktif melakukan hukum itu. Sedangkan ada 8 hukum yang bersifat pasif. Kenapa saya akan katakan pasif? Tinggal Anda jauhi larangan itu. Itu kan pasif. Tinggal saya menjauhi. Nah, kita lihat bagi yang mana aktif dan yang mana pasif. Lihat 10 hukum Allah. 10 hukum Allah itu tercatat di dalam 2 kitab. Kitab Keluaran pasal 20 dan Ulangan pasal 5. Kenapa sampai dicatatkan 2 kali? Disalin ulang di dalam kitab Ulangan, artinya itu sangat penting. Kita lihat yang saya kutip dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, ini dia. Law hukum yang pertama. Batu yang pertama. Ada 4 hukum. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat bagimu patung. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Sedangkan hukum yang lempengan batu yang kedua itu berisi 6 hukum. Hormati ayahmu ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan sesuatu dusta, jangan mengingini rumah sesamamu, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan yang mana yang pasif dan aktif. Sudah ketemu? Hukum yang pasif adalah yang saya cetak merah di bagian awal yang ada kata jangan, 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 jangan. Ada 8 kali jangan. Itu hukum yang bersifat pasif. Tinggal Anda menjauhi, selesai. Tapi ada hukum yang aktif yang harus engkau jalankan, yaitu ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu kan aktif. Kemudian hukum kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Itu kan aktif. Jadi kita itu harus pelihara orang tua, menyenangkan orang tua, berbakti pada orang tua. Itu hukum yang aktif, masuk ke dalam 10 hukum Allah. Jadi Alkitab Bapak Ibu ya begitu tebal, 66 kitab. Itu penguraian dari 10 hukum Allah. Hukum yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi hukum 1 sampai hukum yang keempat, hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan hukum yang kelima sampai hukum 10, hukuman kita dengan sesama manusia. Jangan membunuh, jangan mencuri, hormati ayah. Itu kan hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi kalau kita mau lihat hubungan dengan Tuhan itu garisnya vertikal, atas bawah. Hubungan dengan sesama garisnya horizontal. Kalau 2 garis dipadukan terbentuklah salib. Jadi Alkitab yang begitu tebal, intisarinya, simbolnya itu hanya satu, salib Yesus Kristus. Luar biasa kan? Oke, kita lihat. Hari Imlek bagi orang-orang tua yang tinggal di kampung adalah momen yang sangat mereka nantikan dan diingat-ingat. Kenapa? Karena itu terjadi hanya 1 tahun sekali. Setahun sekali. Oke. Hari Imlek ini adalah kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua. Di mana hari Imlek itu kita membelikan baju baru untuk kedua orang tua. Oh, kan senang itu orang tua dapat baju baru. Oh, ada pakai itu di hari raya Imlek. Mungkin selama ini kita lupa ataupun tidak sering bersama orang tua, tidak tinggal bersama orang tua, kita tidak begitu memperhatikan bajunya. Nah, kita ingin di hari Imlek dia tampil dengan lebih bagus, baju lebih bagus, lebih baru, betul? Maka salah satu kebiasaan dari orang China adalah kalau sudah Imlek tuh pasti cari baju tuh, rame di toko baju. Lalu yang kedua, memberikan angpau untuk kedua orang tua. Sewaktu kita baru lahir sampai usia tertentu, orang tua yang memelihara kita. Dulu waktu kita kecil, kita orang tua yang memberi angpau untuk kita. Nah, sekarang kita sukses, sudah berhasil, sudah punya pekerjaan, kita yang kasih angpau untuk orang tua. Jadi setiap tahun saya dengan istri, saya dengan istri kasih angpau untuk ayah saya,
Karena mama saya sudah lama meninggal, lalu saya dan istri kasih angpau juga untuk mertua saya. Padahal mertua saya jauh lebih kaya dari saya. Tapi kita kasih angpau sebagai wujud kita sayang mertua, kita perhatian para mertua. Mertua itu bukan melihat angka yang ada di dalam angpau, dia lebih mampu. Tapi sebagai wujud kita sayang, kita berbakti kepada mertua. Bisa tangkap Bapak Ibu? Nah itu kan di momen tahun baru Imlek cocok. Nggak mungkin kan kalau udah hari biasa tahu-tahu kasih angpau. Kan aneh juga. Kemudian membelikan berbagai macam makanan khas Imlek. Jadi ada makanan yang khas Imlek, yang hari Imlek baru ada muncul. Salah satunya kue keranjang. Bukan berarti di luar Imlek tidak boleh makan kue keranjang atau tidak boleh jual kue keranjang. Bukan seperti itu. Tapi ini makanan khas. Yang namanya makan khas itu adalah munculnya jarang. Nah setahun sekali kue keranjang atau kue-kue tertentu, kue lapis dan sebagainya. Baru 2 hari yang lalu datang tuh kue-kue dari jemaat untuk Pak Pendeta selamat Hari Raya Imlek. Ada untungnya juga pendeta ikut merayakan Imlek, betul? Ini bercanda saja. Kita lihat mengunjungi orang tua. Nah ini yang paling penting. Waktu Imlek kita mengunjungi orang tua. Kita kasih angpau, kasih makanan. Jangan sampai angpau dan makanan khas datang ke rumah orang tua, tapi orangnya nggak datang. Ngantar pakai Gojek. Nah itu kurang sopan tuh. Kalau hari-hari biasa sekali-kali kita antar pakai Gojek ya nggak apa-apa. Tapi di hari raya Imlek usahakan kita yang datang sendiri. Bawa kasih angpau, kasih makanan khas. Inilah kelihatan tradisi tapi sangat bermanfaat. Dan orang tua kita juga senang. Oh ternyata anakku sudah Kristen, masih perhatian. Memang perhatian wajib. Kita lihat Happy New Year. Kira-kira keluarga siapa ini? Tahun baru Imlek adalah momen keluarga bisa berkumpul bersama. Karena itu yang pergi merantau wajib pulang kampung. Wajib. Maksud saya adalah usahakanlah. Anda kan setahun sekali orang tua Anda tinggal di kampung. Dulu waktu saya merantau, orang tua saya masih tinggal di kampung setiap tahun loh. Dulu belum ada handphone. Kadang-kadang lewat titipan. Kalau kamu ketemu anak gua, tolong pesanin ya, tahun baru Imlek pulang. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau saya ingat puluhan tahun yang lalu, waktu kita masih sekolah, waktu kita sudah mulai bekerja, orang tua kita masih tinggal di kampung. Dan mereka tuh senangnya ketika kita pulang. Jadi waktu saya dulu pulang kampung ketemu ayah dan ibuku, mereka tuh bisa semalaman ngajak kita ngobrol sampai lupa tidur loh. Bayangkan, saking kepinginnya ketemu anak. Oh jarang pulang, setahun sekali baru ketemu anak. Banyak yang dicerita. 1 minggu kita ada di kampung kan nggak bisa lama-lama kan. Cuti kan atau libur kan. 1 minggu setelah itu mau ke kota lagi. Kadang-kala mereka tuh ngantar kita sampai netesin air mata loh. Karena bayangannya tahun depan baru ketemu lagi. Kira-kira tahun depan kita ketemu lagi dengan orang tua. Dia masih ada atau enggak? Masih hidup apa enggak? Seringkali orang tua. Karena itu seringkali kalau saya pulang kampung. Ya salah satunya adalah ya menangis. Waktu ketemu kangen, menangis. Nah waktu mau kembali ke kota juga menangis. Karena kan kita, kalaupun orang tua jatuh sakit, dulu kan transportasi itu susah Bapak Ibu. Sehingga untuk bisa pulang kampung selain mahal transportasinya sulit. Sehingga jarang pulang. Begitu pulang mereka tuh senang sekali. Nah asal jangan terjadi seperti gambar kiri kanan ini Bapak Ibu. Coba perhatikan gambar kiri kanan. Ingin pulang ke kampung halaman tetapi lupa halaman berapa. Nah ini yang repot nih. Kalau sudah begini pendeta juga nggak bisa menolong Anda. Pendeta juga nggak bisa apa-apa, oke? Mau pulang kampung halaman keberapa lupa. Terus terang, saya karena orang tua saya kan sudah tinggal di kota semua. Saya setelah keluar pulang merantau dari kampung, saya punya kampung kecil. Di kampung saya itu dulu 30 tahun yang lampau belum ada listrik, belum ada pam, jalan itu masih belum ada aspal. Namanya pulau Sungai Semut itu tempat saya lahir. Mungkin saking kecilnya seperti semut, jangan-jangan tidak ada di peta Indonesia. Kecil sekali kampung saya. Oke.
Nah, di sanalah saya dilahirkan. Karena itulah, setelah saya merantau, orang tua saya itu sudah tidak ada di sana lagi. Sudah puluhan tahun saya tidak pulang. Saya juga tidak tahu kampung halaman saya berubah jadi apa. Maka kalau seperti gambar ini mungkin cocok untuk saya juga. Mau pulang kampung halaman tapi tidak tahu halaman keberapa. Mungkin berlaku juga untuk saya. Nah, berbahagialah yang kampung halamannya masih dia ingat. Selamat pulang kampung, selamat merayakan Imlek. Oke. Namun menghormati dan taat pada orang tua itu harus di dalam Tuhan. Jadi perayaan Imlek kita kan menghormati orang tua, berkunjung kepada orang tua, tapi harus di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena harus demikian. Perhatikan. Ketika kita menghormati orang tua, kita berbakti kepada orang tua, kita harus lakukan jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Oke. Hormati ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Tuhan tahu, bahkan Tuhan lengkapi dengan berkat-berkat luar biasa loh. Kalau engkau menghormati, memelihara orang tuamu, Tuhan sediakan berkat. Nah, saya ada sedikit kesaksian nih. Oke, sedikit kesaksian bagaimana berkat Tuhan itu ditawarkan bagi orang yang perhatian berbakti kepada orang tua. Nah, selama ini saya punya ayah. Kan tidak tinggal dengan saya karena saya punya adik perempuan. Nah, papa saya lebih memilih ikut adik perempuan karena ada cucu yang urus di sana. Nah, setelah adik saya meninggal, kemudian papa saya juga kena stroke. Nah, saya yang kemudian merawat papa saya. Sudah bertahun, lebih dari tahunan saya urus papa saya. Nah, saat itu terus terang, saya harus rombak kamar saya. Untuk rombak kamar saja habis hampir 50 juta. Kamar dirombak, ranjang baru, dipasang AC, macam-macam. Sediakan televisi supaya orang tua nggak bosan dan sebagainya. Hampir 50 juta. Walaupun sederhana, WC dirombak dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, kan tahu sendiri gaji pendeta kan. Tapi uniknya, setelah ayah saya tampung beberapa bulan, saya kan selain jadi pendeta ada kecil-kecilan properti, main properti. Saya dengan satu teman, Pak Roli namanya, ada 11 unit rumah di daerah Serdang Kemayoran. Okay? Daerah Serdang, daerah Bendungan Jago. Di Jalan Taruna, 11 unit. Nah, sisa 3 unit. Okay? Sisa 3 unit sudah 4-5 tahun nggak terjual. Karena 2 unit itu yang besar, panjangnya 19,5 meter, lebarnya 4 meter, 3 lantai, itu susah jual. Karena di dalam gang bisa masuk mobil tapi pas-pasan, susah sekali dijual. Dan ada satu lagi yang kecil, hanya bisa masuk motor, karena itu satu petak tanah besar dikotak-kotakin, susah sekali jual. Satu hari ada yang tertarik beli 3 unit rumah langsung terjual dalam 1 bulan, 3 unit. Sehingga 11 unit rumah itu terjual. Nah, dari sana pun saya bisa urus orang tua untuk dibawa ke dokter lah, untuk terapi ini itulah. Kalau nggak ada duit itu, ya berat juga. Jadi dari sini kita belajar menghormati orang tua, berbakti pada orang tua. Tuhan sediakan berkat supaya kamu berbahagia panjang umur di bumi. Karena ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Kita lihat, nah ini yang perlu kita perhatikan, acara sungkeman. Acara sungkeman. Walaupun kita sebagai orang Kristen boleh ikut merayakan tahun baru Imlek, namun ada hal-hal tertentu yang harus diwaspadai. Selain harus menjauhi unsur penyembahan berhala dan berbagai tahayul, salah satunya adalah tradisi sungkeman kepada orang tua. Karena itu Anda sebagai orang Chinese Kristen, perhatikan, ketika perayaan Imlek, sungkeman itu harus diperhatikan baik-baik, boleh atau enggak. Nah ini perhatikan cara sungkeman. Datang pada orang tua, bersujud lalu kasih angpau. Nah kadang-kadang juga bersujud sampai muka mencium tanah, mencium lantai di hadapan orang tua. Lalu orang tua akan pegang kepala kita atau angkat tangannya mengampuni. Nah ini yang mungkin harus kita perhatikan ya. Tradisi sungkeman. Pada waktu Imlek ada acara sungkeman di mana orang tua akan duduk di kursi. Selanjutnya anak-anak dari yang tua sampai yang muda harus sujud atau kui
Sujud ya, di depan orang tua untuk meminta maaf dan memohon pengampunan atas kesalahan kepada orang tua dalam 1 tahun ini. Ini 1 tahun ini kan kadang-kadang orang tua berantem sama anak. Nah, di tahun baru Imlek ini diwajibkan. Sebenarnya pengajaran ini bagus Bapak Ibu. Sebenarnya pengajaran ini bagus. Tapi ada hal-hal yang mungkin harus kita perhatikan, bentrok dengan firman Tuhan atau tidak. Oke, tradisi yang dimaksud ini sangat baik. Tetapi tekniknya kurang tepat menurut Alkitab. Allah menghendaki menghormati orang tua, tetapi bukan dalam konteks menyembah orang tua. Kan kalau kita mau minta maaf kan bisa kita pelukan, maaf ya. Nggak usah sampai sumpah sujud di hadapan mereka. Nah itu yang dihindari. Sebenarnya pengajaran bagus, tapi bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangannya di mana? Hanya ada satu yang boleh disembah oleh seluruh makhluk bumi, yaitu Allah yang Maha Esa. Okay? Orang tua kita berbakti, kita sayang, kita kasih, tapi tidak boleh menyembah orang tua. Matius 4 ayat 9, dan berkata kepadanya, semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini perkataan iblis kepada Tuhan Yesus ketika Yesus dicoba di padang gurun. Iblis memperlihatkan semua kemewahan kerajaan kekayaan kemuliaan duniawi, lalu iblis berkata, semua itu sudah diserahkan kepadaku, aku bisa memberikan kepada siapapun. Kalau engkau sujud menyembah aku akan berikan semua itu. Lalu perhatikan, iblis itu sangat haus akan penyembahan. Karena itu jangan sampai di perayaan Imlek ini kita terjebak mengikuti kehendak iblis. Secara nggak langsung kita melakukan keinginan-keinginan iblis. Lalu bagaimana kata Tuhan? Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi satu-satunya yang boleh disembah oleh penduduk bumi adalah Allah, Tuhan Allah. Dan hanya kepada Tuhan sajalah kita berbakti, bersujud. Karena itu di dalam perayaan Imlek kita menghormati orang tua, salaman, pelukan, oke, tapi jangan sujud menyembah kepada orang tua, karena itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan. Berbakti kepada orang tua tidak mesti diwujudkan dalam bentuk menyembah ataupun sujud kepada orang tua. Tidak mesti seperti itu. Oke, ini kan kita hindari. Oke, saya sudah kupas hari ini Bapak Ibu tentang dari mana asal-usul perayaan Imlek dan pandangan Alkitab. Apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Nah, di sesi yang akan datang saya akan kupas dominasi warna merah dalam perayaan Imlek dan berbagai tahayul dalam perayaan Imlek. Jadi, dua topik ini, dua sesi ini supaya lengkap. Saya terakhir kata ucapkan kongsi fatchai. Selamat ulang tahun Imlek. Semoga dapat banyak angpau. Dan ada satu pesan dari cucu kita yang kecil. Lu orang awas ya kalau enggak kasih angpau. Perhatikan yang minta angpau itu. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini hamba-Mu sudah mengupas tentang topik antara Kristen dengan Imlek. Supaya kami orang-orang Chinese Kristen bisa memahami dengan jelas apakah kami orang Chinese tapi kami juga menganut agama Kristen, masih bolehkah kami merayakan Imlek? Dari kupasan hari ini kami menemukan satu jawaban. Kami boleh merayakan Imlek, tetapi kami harus menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan unsur penyembahan berhala, tradisi-tradisi dan tahayul-tahayul yang bertentangan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Semoga penjelasan ini mendapatkan pemahaman yang baru, pemahaman lebih jelas, agar ketika kami melakukannya, kami tidak dibayang-bayangi oleh perasaan bersalah dan perasaan dihakimi. Terima kasih Tuhan, dan semoga hari raya Imlek ini, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang membagikan firman Tuhan hari ini kepada teman-temannya yang sesama Kristen dan juga orang Chinese,
agar mereka juga dapat pengertian berkat-berkat baru Tuhan curahkan, angpau-angpau besar Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, sebagai penutup kita dengarkan satu pujian arti kehadiran-Mu. Orang tuamu sedang menunggu kehadiran-Mu untuk Imlek bersama. Karena itulah kehadiran Tuhan begitu penting dalam hidup kita. Maka kehadiran anak-anak ke hadapan orang tua juga sangat penting. Selamat merayakan Imlek. Tuhan Yesus berkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,